baca itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iftaraqatin nasara ala 71 firqah, wa iftaraqatil yahuda ala iftaraqatil yahuda ala 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fi an-nar illa wahidah." Qila wa man hum ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Kata beliau akan telah terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan. Dan telah terpecah orang Nasara menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Tanya Rasulullah, siapakah mereka? Mereka adalah apa? Al-jamaah. Dikatakan al-firqatun najah, itu artinya golongan yang selamat. Dari mana diambil penamaan ini? Di situ dikatakan semuanya di dalam neraka. Jadi semuanya celaka. Kecuali satu. Berarti satu yang selamat. Dikatakanlah satu ini golongan yang selamat. Jadi dikenal juga dengan al-firqatun najiyah. Dipahami? Kemudian yang keempat juga dikenal dengan nama at-taifatul mansurah. Kelompok yang mendapatkan pertolongan. Dikatakan mereka taifatul mansurah, ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Dalam satu riwayat menampakkan kebenaran dan ditolong terus di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang mencerca dan menghinakan mereka sampai bangkit hari kiamat. Dan mereka dalam keadaan di atas kebenaran. Maka orang yang dikatakan itu satu kelompok ini dikatakan Taifatul Mansurah. Kemudian dikatakan juga mereka al-ghuraba, orang-orang yang asing. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam hadis, "Badal Islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang dikatakan asing, orang-orang yang dikatakan ghuraba. Maka ini penamaan-penamaan syariah. Semuanya mempunyai landasan syariah. Dan penamaan-penamaan ini tidak akan menjerumuskan kepada fanatisme. Ya, kalau orang bernama dengan Taifatul Mansurah, ada nggak fanatik dengan golongan? Kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kepada Nabi. Dan seluruh penamaan ini tidak mempunyai pimpinan dan panutan kecuali satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan penamaan-penamaan lainnya, menamakan dirinya Ikhwanul Muslimin. Ya. Pada kelompoknya, pada bosnya Hasan Al-Banna, Jemaah Tabligh pada Muhammad Ilyas, ya, yang membangun asas Jemaah Tabligh, ya, di atas mimpi-mimpi. Ya. Kemudian kelompok misalnya Hizbut Tahrir kembali kepada Taqiyuddin An-Nabhani, pendirinya, dan begitu seterusnya. Al-Jahmiyah kelompok yang dulu pada Jahm bin Safwan, Al-Mu'tazilah kepada Atha bin Wasil, ya, i'tizal dari Halaqah Majlis Al-Hasan Al-Basri, Al-Asy'ariyah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa lagi? Al-Maturidiyah pada Muhammad bin Sa'id, kemudian Kullabiyah kepada Ibnu Kullab. Dan kelompok-kelompok semuanya dikembalikan nisbah kepada kelompoknya, atau nisbah kepada pimpinannya, atau nisbah kepada kesesatannya, ya, atau nisbah kepada bentuk penyelewengannya. Tetapi penamaan Ahli Sunnah wal Jamaah, penamaan Taifatul Mansurah, Firqatul Najiyah, Salafiyun, Salafi, kemudian penamaan Al-Ghuraba. Ini semuanya mempunyai dalil dari Islam. Walaupun tentang itu tadi tidak dalil sama sekali. Ini semuanya diambil dari Islam. Kemudian yang kedua, tidak ada bentuk fanatisme di dalamnya dan tidak menjerumuskan jatuh ke dalam jurang ta'assub. Ya, mereka hanya mempunyai pimpinan satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Kembali kepada Islam yang hakiki, Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit yang ketujuh. Mereka bernisbah ke sana. Ya. Jadi tidak dikenal di dalam dakwah salafiyah itu ada namanya pimpinan tertinggi. Semuanya wajib taat sama dia. Ya. Ya. Ahli Sunnah yang berada di Indonesia, mereka juga adalah Ahli Sunnah yang berada di Yaman, yang berada di Saudi, yang berada di negeri yang lain. Sama. I'tiqad, keyakinan mereka dan panutan mereka semuanya sama, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salafus salih radhiyallahu ta'ala.
Maka ini sekilas tentang penanaman ini, walaupun sebenarnya butuh dirinci lebih mendetail, tapi ini kondisi daurah dalam tahap meringkas. Kemudian pokok berikutnya yang perlu kita pahami, dan ini diantara kaidah-kaidah tetap di kalangan atau di dalam ajaran manhaj dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam telah mengharamkan perpecahan dan perselisihan. Ini apa yang harus kita ketahui. Dan tidaklah umat ini terpecah-pecah kecuali adanya sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada kelompok atau golongan atau kepada orang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kaidah pokok dalam Islam. Islam itu tidak kenal ada partai-partai. Tidak kenal ada jemaah-jemaah. Tidak kenal ada golongan-golongan. Jemaah cuma satu, jemaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok cuma satu, kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Hizb, ya, itu cuma satu, Hizbullah. Hizbnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ahzab. Ya. Dan seluruh dalil-dalil menyebutkan bahwa al-jamaah itu cuma dengan lafaz satu. Ketika Nabi ditanya tentang siapa al-firqatun najiyah, beliau menjawab al-jamaah. Jamaah itu mufrad satu, bukan al-jamaat. Jamaah-jamaah bukan, tapi jamaah. Ya. Alaikum bil jamaah. Dalam hadis yang lain, hendaknya kalian berpegang teguh dengan al-jamaah. Satu. Semuanya satu, tidak dibolehkan untuk berpecah. Ya. Maka ini kaidah pokok yang harus dipegang. Setelah kita mengetahui bahwa kewajiban kita umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Kita bersatu di atas hal ini. Kita bersatu di atas pokok ini. Ya. Dan tidak boleh berpecah dari pokok ini. Tidak boleh keluar dari pokok ini. Sehingga bikin kelompok yang lain menyelisih hal ini. Ya. Jadi ukurannya dibangun di atas pokok ini. Jadi kita bersatu di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Tidak boleh sama sekali membuat kelompok-kelompok dan membuat jemaah-jemaah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang haramnya membuat jemaah-jemaah dan membuat kelompok-kelompok yang seperti itu. Saya akan sebutkan di sini beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Perintah ini. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 105, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang atau seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang sangat besar. Dilarang untuk berpecah dan berselisih di atas petunjuk. Setelah nampak jelas Al-Quran dan Sunnah dari para ulama salaf, dilarang berpecah. Ya. Dilarang menyelisih, berpecah dari hal tersebut. Kemudian juga di dalam surah yang lain, dalam surah Al-An'am ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi-Nya, "Kamu wahai Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun." Sur bertakbir Rasulullah dari orang yang berpercaya.
Innama amruhum ila Allah. Mereka itu yang berpercaya ini perkaranya kembali kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Nah, Allah yang akan mengabarkan hasil jeripaya mereka. Ini juga menunjukkan tentang haramnya perpecahan dan khilaf. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 176, "Innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id." Sungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Al-Qur'an, dalam Al-Kitab, sungguh mereka di dalam jurang kehancuran yang sangat jauh. Ya. Dan juga di dalam surah Rum ayat 31 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana mereka itu? Minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok dan berpartai-partai. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompok. Ini yang terjadi sekarang. Ini semua terlarang di dalam Islam dengan dalil yang qat'i, yang pasti. Ya. Bahkan perpecahan dan perselisihan ini adalah perkara yang terlarang bukan cuma di dalam syariat Islam, bahkan di syariat para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13 sampai 15. "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika." Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kamu dari agama, yaitu apa yang Allah wasiatkan dengan hal tersebut kepada Nabi Nuh, dan juga yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ingat, kepada Nabi Nuh dan kepada kamu wahai Nabi Muhammad. "Wa ma wassayna bihi Ibrahim." Dan ini juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Ini para nabi sebelum Nabi. Apa wasiatnya itu? "Ana qimud dina." Hendaknya kalian menegakkan agama. "Wala tatafarraqu." Dan jangan kalian bercerai-berai. Lagi perintah. Nah, ini di semua syariat. Ini di semua syariat. Nah, kemudian juga di ayat yang lain dalam surah Taha ayat 92 sampai 94. Ya, tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang perkataan Nabi Harun kepada saudaranya Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa datang dari Bukit Tur, ya, yang Nabi Musa waktu itu ke Bukit Tur untuk 40 hari di sana. Maka begitu kembali, dia sudah mendapatkan kaumnya telah menyembelih atau telah menyembah anak sapi. Maka dengan marahnya Nabi Musa alaihi salam, ya, memanggil Nabi Harun, sehingga seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qala ya Harun, ma mana'aka id ra'aitahum dhallu ala tattabi'uni fa asaita amri." Kata Nabi Musa, "Wahai Harun, apa yang mencegah kamu untuk melarang mereka kalau kamu melihat mereka dalam keadaan sesat? Ala tattabi'uni, tidakkah kamu mengikuti saya? Melarang mereka itu. Fa'asaita amri, dan kemudian kamu menyelisihi perintahku." Berkata Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun. Marah Nabi Musa melihat kaumnya menyembelih anak kami. Maka Nabi Harun berkata, "Ya bna umma, wahai anak ibuku, la ta'khud bi lihyati." Jangan kamu pegang jenggotku. Rupanya ini lagi ditarik ini jenggotnya. Ya. "Wala bi ra'si." Jangan pula kamu pegang kepalaku. Marahnya luar biasa rupanya Nabi Musa alaihi salam. Ya. "Inni khasyitu." Apa sebabnya saya membiarkan mereka begitu? Ya. Kata beliau, "Inni khasyitu an taqula farraqtu baina bani Israil." Saya takut kamu mengatakan bahwa saya memecah belah antara Bani Israil. Lagi Nabi Musa takut. Nabi Harun di sini takut dikatakan dia memecah belah antara Bani Israil. "Wala tarqub qawli." Dan kamu tidak akan menerima perkataanku. Subhanallah. Nabi Harun justru hadar, rasa berhati-hati jangan sampai dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang memecah belah. Ya. Lihat di sini bagaimana syariat para nabi, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi setelah itu
sebelum mereka semuanya mensyariatkan untuk apa? Untuk tidak berpecah. Ini menunjukkan bahwasanya berpecah belah ini adatnya orang-orang musyrikin, dan adatnya orang-orang kafir, dan adatnya orang-orang yang bukan orang-orang Islam, dan menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatta, thumma qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subul wa ala kulli sabilin fiha syaitan yad'u ilayhi, thumma mara wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, yang sanad yang sahih, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan di depan kami satu garis lurus. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah. Garis ini satu garis. Kemudian setelah itu beliau menggaris garis-garis yang lainnya di samping kirinya. Kemudian beliau berkata, ini adalah garis-garis. Tidak ada satu garis pun kecuali syaitan ada di atas menyuruh kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, "Wa anna hadha sirati mustaqima." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Wa la tattabi'us subul. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan atau diwasiatkan kepada kalian supaya kalian itu bertakwa. Maka perpecahan adalah perkara yang tercela. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari Muslim, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha untuk kalian tiga perkara dan benci kepada kalian tiga perkara. Fayarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kalian itu hanya menyembah kepadanya. Kemudian yang kedua, dan jangan kalian berbuat syirikan dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan jangan kalian hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Dan Allah benci kepada kalian qila wa qal, dikatakan dan berkata. Ini bahasa misalnya gosip. Dan begitu kan? Ada yang mengatakan begini, dikatakan, ada lagi bilang begini, itu gosip. Qila wa qal. Ini benci. Wa kathratus su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan membuang harta. Ya. Dan juga di dalam hadis Irbad bin Sariyah riwayat Ibnu Abi Asim, hadis ini dari hadis dari hadis Abu Darda. Ya. Riwayat Ibnu Abi Asim, dan ini sahih dari seluruh jalan-jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala al-bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik." Sungguhnya saya telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang putih, sesuatu yang putih. Lailiha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya, terang petunjuknya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyeleweng, menyimpang kecuali hancur. Maka jalan telah sempurna dan telah terang di depan kita, semuanya terang. Sisa bagaimana kita mempelajari hal tersebut, mendatangi halakat-halakat ilmi dan mendatangi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Kemudian mengambil ilmu, ya, kita melihat dan mengukur apakah hal tersebut disampaikan berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran atau berdasarkan dengan dalil dari Sunnah Nabi SAW. Apakah dia memahami hal tersebut dengan pemahaman para sahabat atau para ulama salaf radhiyallahu taala anhu atau tidak. Iya. Dan sangat banyak sekali dalil-dalil yang lain juga menunjukkan tentang hal ini. Wallahu musta'an.
Dan juga di antara dalil yang menunjukkan tentang bahayanya perpecahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya larang kalian darinya, maka jauhilah hal tersebut. Dan apa yang saya perintah kepada kalian, maka lakukanlah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Sungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi. Mereka menyelisihi para nabi. Maka ikhwani fillah, seluruh dalil-dalil ini menunjukkan tentang haramnya berpecah dan haramnya untuk berkelompok-kelompok dan berpartai-partai. Ini semua yang menyebabkan terjadinya berbagai macam malapetaka dan musibah. Terjadinya berbagai macam kebingungan di tengah umat. Sebab setiap orang tidak ingin berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah telah menuntunkan dan telah mewajibkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa? Pemahaman para ulama salaf. Andai kata mereka berpegang teguh dengan tali Allah ini, berpegang teguh dengan syariat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka sungguh umat ini akan bersatu. Maka persatuan dibangun di atas hal ini. Kapan ada yang menyelisih hal ini, maka inilah orang-orang yang memecah belah. Ya. Inilah orang-orang yang ingin menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sungguh hal tersebut adalah sesuatu yang terlarang di dalam agama. Tetapi di sini ada satu perkara yang perlu saya peringatkan. Bahwasanya persatuan yang kita sebutkan tadi itu adalah persatuan di atas Al-Quran dan di atas Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada persatuan di atas selainnya. Siapa yang tidak mau bersatu di atas selain Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, maka hendaknya kita meninggalkan mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Mereka memperingatkan atau beliau memperingatkan tentang orang-orang Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ulaika kilabu ahli nar." Orang-orang Khawarij itu adalah anjing-anjing api neraka. Sebab sudah ingin berada di atas jalan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan juga tentang Khawarij, yamrikuna min ad-din kama yamriku as-sahm min ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau berkata, "Wa Muhammadun farqun bainan nas." Dalam satu riwayat, "Wa Muhammadun farraqa bainan nas." Dan Nabi Muhammad itu memecah belah antara manusia. Apa maksudnya? Memecah belah antara orang kafir dengan muslim. Tidak pernah bersatu antara kafir dan muslim. Ya. Nah, maka persatuan itu dibangun di atas Al-Quran was Sunnah. Dan Al-Quran dikatakan sebagai Al-Furqan, pembeda. Untuk membedakan antara Al-Haq dan Al-Batil. Ya. Bagaimana caranya kita bersatu di atas selain Al-Quran was Sunnah? Ya. Ayo kita bersatu saja, tidak usah berselisih dan saling memaafkan. Ya. Ini kaidah batil. Ya. Katanya kita bersatu saja, ya. Bergabung sama-sama, saling bahu-bahu. Adapun kesalahan masing-masing ya kita maafkan saja. Kamu menyembah kuburan, ya silahkan. Kamu tawaf di kuburan, silahkan. Ya, kamu acara maulid, setiap malam maulid, kemudian acara Isra Mi'raj, silahkan, tidak ada masalah. Ya, kamu demonstrasi, silahkan. Yang penting kita bersatu. Ini persatuan tai. Ya. Betul, roti, selai, keju, campur tai, kemudian apa ini? Mana enak untuk dimakan. Ya. Ini tidak bisa seperti ini. Persatuan harus di atas Al-Quran, di atas Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka al-haq itu harus diterangkan.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk mencegah dari kemungkaran dan tidak diam melihat sesuatu yang memecah belah agama. Kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labi'sa ma kanu yasna'un." Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Laknatnya melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihi wassalam. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka melampaui batas. Apa bentuk pelampuan batasnya? Mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak boleh diam melihat kemungkaran. Bahwa umat Islam ini dikatakan umat terbaik tatkala mereka amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Bagaimana kriterianya? Kalian amar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan perkara pokok di dalam agama dan tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sesat dan sesuatu yang batil menyelisih Al-Quran was sunnah dibiarkan begitu saja, enggak. Bahkan untuk menjaga persatuan di atas Al-Quran was sunnah, kita harus menerangkan akan hal tersebut. Kita harus menjelaskan akan hal tersebut supaya agama Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Nah, inilah maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetap terus-menerus ada satu kelompok yang menampakkan kebenaran. Dia tampakkan terus kebenaran, tak kalau manusia menyeleweng dan ini membuat pemikiran baru ini tampakkan yang benar itu bagaimana? Supaya orang-orang tahu ini yang benar dan ini yang syariat dan menjauhi hal-hal yang salah. Hal-hal yang salah tersebut. Dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar padahal kita mampu. Ini adalah suatu dosa yang sangat besar. Dan dikhawatirkan kita akan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahranayhi bima'siyah wa huwa qadirun ala wa hum qadiruna ala an yughayyiruha falam yughayyiruha illa yushaku alaihim ay ya'ummahum Allah bi'iqabin min." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depan mereka dengan suatu kemaksiatan dan mereka mampu untuk berubah. Tapi mereka tidak berubah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam, ditakutkan mereka ini akan diumumkan mendapatkan siksaan semuanya. Dan ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian satu fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim secara khusus. Dan juga ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diinginkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladziina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya akan ditimpa dengan suatu fitnah atau ditimpa dengan suatu siksaan yang sangat pedih. Maka menerangkan suatu hal yang salah insalah itu adalah nasihat. Ya, jangan diterjemah nasihat itu kemudian diterjemah kritik. Mencela, mencerca. Siksaan yang sangat pedih. Maka menerangkan suatu hal yang salah insalah itu adalah nasihat. Ya. Jangan diterjemah nasihat itu kemudian diterjemah kritik. Ya, atau mencela, mencerca. Tidak, nasihat ya nasihat. Ad-dinun nasihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini rahimahullah taala menukil di dalam kitab beliau Syarah Ilal Tirmidzi dari sebagian para ulama salaf bahwasanya berbicara dan mengkritik para rawi yang lemah. Si fulan ini lemah, jangan ambil hadis. Si fulan ini jelek hafalannya, jangan kau ambil hadis dari ini. Semuanya sepakat. Kalau membicarakan rawi itu bukan ghibah, tapi itu kenapa? Bukan ambil hadis.
dibawa oleh yang salah kepadanya, maka terangkat. Demikian pula agama ini, dia berdakwah, kemudian menyampaikan berbagai macam kesesatan. Oh, diam-diam saja. Ya, dan duduk bersamanya. Ya. Apalagi duduk dalam acara yang ditonton di dalam TV, kemudian dihadiri oleh 20 dubes Eropa. Ya. Kemudian bersampingan dengan mesranya dengan orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dewa air. Tahu orang mengatakan itu? Ada Nur Khalid Majid mengatakannya. Ya, termasuk dari orang-orang pergerakan perusak keagamaan. Ya. Dan mengucapkan beberapa kalimat kufriyah. Ya, saya sebenarnya duduk dengan hal yang seperti ini bukan, tapi penjelasan dan bersatu yang diinginkan di dalam hakikat Al-Quran was Sunnah itu adalah bersatu di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Menjelaskan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, tetapi semuanya tentunya dengan tuntunan dan hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya kaidah dan tata cara. Ya, merubah kemungkaran itu punya fikih tersendiri. Bagaimana cara merubah kemungkaran? Ya, jangan sampai dia merubah kemungkaran akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar dan seterusnya, itu punya kaidah. Di dalam syariat Islam semua jadi atur dengan sangat mapannya. Saya kira ini ya tentang kaidah yang berapa itu? Empat ya. Itu dari pokok manhaj dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya awal yang kita mulai di dalam berdakwah adalah dakwah kepada tauhid. Ini kaidah pokok yang harus dicamkan oleh setiap orang yang hendak memperbaiki dirinya atau memperbaiki umat. Kalau dia ingin memperbaiki dirinya dan dia melakukan berbagai macam kesyirikan, tidak tahu salat, belum tahu bagaimana cara berpuasa yang benar, maka yang paling pertama diangkat dulu dari dirinya kewajibannya adalah tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar dan menjauhi kesyirikan. Yang paling pertama kewajiban. Ini awal sekali. Dan demikian pula di dalam berdakwah. Awal dakwah yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada manusia itu adalah dakwah kepada tauhid. Bukan dakwah untuk berpolitik, ya. Atau dakwah untuk pergerakan, atau dakwah menegakkan syariat Islamiyah, atau dakwah untuk salat. Dakwah menegakkan syariat Islamiyah untuk salat ini bagian dari dakwah, ya, bagian dari Islam. Cuma kita punya prioritas. Yang paling utama itu yang mana? Dan Rasulullah memulainya di mana? Dan para nabi memulai di mana? Nah, dari situ kalau kita ingin beruntung dan ingin berhasil, hendaknya kita memulai dari mana para nabi dan para rasul memulai. Jangan datang belakangan. Ya. Kemudian umat yang penuh dengan fitnah, jauh dari tuntunan Al-Quran was Sunnah, kemudian dengan beraninya bikin cara sendiri, tidak pernah dilakukan atau menyelisih jalannya para nabi dan rasul. Memulai bukan dari apa yang dimulai oleh para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, awal kali memulai dakwah adalah dakwah kepada tauhid. Dan misi diutusnya mereka ke muka bumi ini adalah untuk menegakkan tauhidullah, menegakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah, dan menegaskan tentang haramnya kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah setiap nabi dan setiap rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Dakwah yang disuruh sampaikan.
annahu la ilaha illa ana. Sampaikanlah tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali saya. Firman Allah. Fa'budun, maka sembahlah saya. Dan juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang kedua dalam surah An-Nahl. Yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat atau menurunkan ar-ruh, atau malaikat Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki untuk dipilih menjadi para nabi atau para rasul. Apa misinya? An anziru. Hendaknya kalian memperingatkan annahu la ilaha illa ana. Sungguhnya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali saya. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepada saya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap nabi, pada setiap umat, kami utus pada mereka seorang rasul. Misinya apa? Ani ibudullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Lagi dakwahnya apa? Dakwah tauhid. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Kepada beliau dan kepada para nabi sebelumnya. Sebelumnya kena wahyu. Apa itu? Lain asyrakta. Ancaman, andai kata kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka sungguh amalan kamu akan hancur semuanya. Wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan juga di dalam surah Al-An'am, setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim, ini menyebutkan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Ilyas, Nabi Lut, Nabi Yunus. Disebutkan para nabi dan keutamaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am. Kemudian di akhir ayat dikatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, para nabi ini akan hancur seluruh amalan. Para nabi diancam. Apalagi kita. Karena itulah dakwah yang paling pertama yang harus dimulai adalah dakwah kepada tauhid. Lihat Nabi Nuh. Diutus misinya apa? Misinya, ya qaum ya'budullah. Dia berkata kepada kaumnya, ya qaum ya'budullah, ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak mempunyai sembahan selain darinya, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud pun demikian, ya qaum ya'budullah, ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak mempunyai sesembahan siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Saleh berkata demikian, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Syuaib juga berkata demikian. Dan Nabi Ibrahim, wa'budullah wattaqu. Sembahlah Allah dan bertakwalah kalian kepadanya. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada umatnya, kepada orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa katanya orang-orang kafir Quraisy? Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah orang ini mau menjadikan sembahan itu cuma satu? Sungguh ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Lagi-lagi dakwah para nabi dan para rasul semuanya dimulai dari tauhid. Dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perhatikan ini, wahai orang-orang yang hendak berdakwah. Dan ini adalah nas yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para dai, ketika mengutus orang-orang yang mengajarkan umat, beliau ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Mu'adz berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan mengutus saya ila Yaman, ke Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka sataqdim
ala qaumin ahli kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum ini ahlul kitab. Diberikan wejangan, nasihat. Falyakun awwal ma tad'uukum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaknya yang paling pertama, awal, prioritas. Hendaknya yang paling pertama kamu dakwai mereka adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alihim anna Allah aftarada 'alaihim as-salatul khamsah. Kalau mereka taat kepada kamu dalam hal ini, ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepada kalian pada kamu dalam hal ini, fa'alihim anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyahim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, zakat yang diambil dari orang kayanya dan dibagikan kepada orang miskinnya. Wa iyyaku wa qara'imal amwal. Ini bertahap ini. Lihat tahapannya. Pertama apa? Dakwah tauhid, kemudian kalau taat, salat, setelah itu apa? Nah, zakat, ya bertahap. Dan juga di dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Umar menjelaskan tentang awal dakwah. Kata beliau, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang paling pertama disebutkan syahadat ya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi yang pertama. Dan di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, dan juga dalam hadis Umar bin Khattab, riwayat Bukhari Muslim, dan hadis Jabir bin Abdullah, dan hadis Tariq bin Asyad, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mana titiknya? Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Ya. Ila fa'alu dzalik, kalau mereka kerjakan ini, asamu minni riba'atum wa amwalahum, maka akan terjaga darah dan harta mereka kalau mereka kerjakan. Ya. Wa amruhum ila Allah illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat berbagai macam dakwah yang muncul. Atau kita lihat dulu dari sejauh bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau di mana? Di Makkah. Dakwah beliau apa? Dakwah tauhid. Ada yang beliau dirikan dakwah Islamiyah di Makkah. Langsung mengadakan musyawarah, ya, datang ke majelis MPR, DPR-nya Quraisy, kemudian mengatakan kita menegakkan syariat Islamiyah, ya, atau melobi-lobi syariat Islamiyah. Pertama dakwah beliau adalah dakwah kepada tauhid. 13 tahun. Kemudian ke Madinah, ya, baru di situ tegak khilafah Islamiyah. Kaum muslimin mempunyai negara sudah, mempunyai kekuatan, mulai mereka atau mulai muncul syariat jihad di situ. Kalau di Mekah belum ada syariat jihad. Yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga tangan. Alam tara ila alladziina kuffu, alam tara ila alladziina qila lakum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang diperintahkan kepada mereka? Tahan tangan kalian. Tapi dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Itu perintahnya. Ini di Mekah. Dan begitu di Madinah, perintah untuk berjihad. Perintah untuk berjihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang. Ya. Mulai ketika berada di Madinah. Ya. Dan itu pun bersama dengan itu menegakkan syariat Islamiyah yang lainnya dan menyempurnakan syariat Islamiyah yang lainnya. Kemudian sampai menyempurnakan tauhid. Dan di akhir umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat beliau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Beliau berkata di akhir umurnya, la'ana Allahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Lagi-lagi tauhid yang diingatkan. Yang sampai jatuh ke dalam kesyirikan.
Maka ini adalah awal dakwah dan akhirnya. Penegakan syariat Islamiyah bagian dari syariat. Ya akan sholat, melakukan zakat, bagian dari syariat. Cuma harus tahu prioritas utama itu yang mana. Dan dengan hal ini, tatkala kita mengatakan bahwa yang awal kali kita dakwakan adalah dakwah tauhid, ini bukan berarti kita menelantarkan syariat yang lainnya. Seluruh syariat dikerjakan, tapi prioritas apa? Dakwah kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita